Yo guys, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan mereaction animasi dari Indonesia. Ya, mungkin banyak diperbincangkan di media sosial tentang animasi ini, karena animasi ini ya saya melihat sedikit cuplikannya sangat-sangat tidak layak untuk masuk bioskop atau masuk manapun ya, karena ini animasi wah sangat-sangat jelek sekali teman-teman. Tapi saya melihat juga banyak yang membanding-bandingkan animasi Indonesia dan animasi Malaysia, mana yang lebih bagus. Ya, kita tonton saja videonya dan kita reaksi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika teman-teman belum subscribe di video ini, karena video ini sangat keren. Oke, langsung saja kita ke video pertama. Bikin malu Indonesia, animasi merah putih. Gak tanggung-tanggung, pemerintah baru aja rilis trailer film animasi paling burik di dunia yang akan tayang di bioskop tanggal 14 Agustus nanti. Ini film animasi atau merah putih One for All. Apa ini? Baru sehari rilis, trailernya udah jadi bahan olok-olokan seluruh rakyat Indonesia. Lantaran karena kualitas animasinya yang begitu burik dan alur ceritanya yang di luar akal sehat. Suara burung tapi pakai suara monyet. Burung cantik tapi dikurung di dalam kandang. Ini yang ngasih sound effect kayaknya harus tes urin dah. Terus kok di gudang kok kayak ada senjata ya? Buat apa coy? Tapi lihat posternya aja udah kayak boomer belajar pakai Microsoft Word. Ya ampun. Masa iya pas mau dirilis nggak ada yang bilang jelek? Desain anak-anaknya juga aneh-aneh gitu. Tangannya ada yang lidi. Dia doang yang pakai steroid. Tapi gue mau bilang kalau film ini kayaknya nggak layak buat tayang di bioskop, apalagi menjelang hari kemerdekaan. Gue nggak tahu ya, apakah animasi yang kesannya beres gak beres mesti dikumpulin ini harus banget ditayangin, karena kemarin kan rame banget ya minasang perkara bendera One Piece dikibarkan. Ngeliat animasinya aja udah kayak ngeliat mimpi buruk, rasanya tuh kayak mimpi buruk kalau kalian lagi demam. Tuh munculnya kayak begitu. Seenggaknya ya pemerintah kalau mau bikin film animasi buat kemerdekaan, kualitasnya yang sesuai lah dengan era sekarang. Enggak kayak gini lah, apalagi ini ya, kan ditayangin di bioskop. Gua yakin penonton gua dari Malaysia pun ikut ketawa ngakak ngelihat animasi yang kayak gini. Ini mah malu-maluin nama Indonesia. Saya juga dah. warga negaranya, Indonesia aduh. Ini sangat memalukan. Orang yang membuat tu memang banyak tenaga kerja dia nak buat, tetapi mereka tak boleh menghasilkan konten macam Upin. Baru-baru ini, dunia perfilman animasi Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Sayangnya, sorotan tersebut bukan karena pujian atau prestasi, melainkan kritik yang cukup tajam dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa kualitas animasi terbaru ini menurun drastis dibandingkan karya-karya sebelumnya. Bahkan, dianggap kalah jauh jika dibandingkan dengan standar animasi negara tetangga. Indonesia bikin animasi yang siap bersaing dengan Kimetsu. Jadi sekarang kalau kalian buka aplikasi MTix atau TixID, kalian bisa lihat daftar upcoming di situ. Ada 2 film animasi yang sedang bersaing, yaitu Kimetsu no Yaiba dan juga sebuah film animasi dalam negeri. Yap, kalian gak salah dengar, Indonesia tercinta kita setelah kesuksesan animasi Jumbo akhirnya membuat animasi lagi yang berjudul Merah Putih One for All. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, ini mah animasinya turun jauh banget coy. Bahkan kalau lu lihat trailernya, lu bisa nemuin banyak sekali anomali gak jelas. Suara burung tapi pakai suara monyet. Burung cantik tapi dikurung di dalam kandang. Itu ini suara yang monyet tapi burung. Harus tes urin. Gimana ini? Lihat ketika anak-anak ini ada di gudang desa. Ini gudang desa kayak markas kartel anjing. Ada senjata api loh terpampang jelas di situ. Lagian plotnya tuh kayak aduh. Ceritanya bendera merah putih hilang. Nah, dicarilah sampai ke hutan. Anehnya, udah tahu kalau hutan itu kan bahaya ya. Mereka ini bahkan sampai ketemu ular yang besar. Yang disuruh cuma anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa. Kalau kalian lihat poster filmnya juga, ini kayak apa cok anjing? Asal tempel semua karakter terus ngehadap ke arah kanan semua. Desain anak-anaknya juga aneh-aneh gitu. Tangannya ada yang lidi. Dia doang yang pakai steroid. Seenggaknya ya pemerintah kalau mau bikin film animasi buat kemerdekaan, kualitasnya yang sesuai lah dengan era sekarang. Enggak kayak gini lah, apalagi ini kan ditayangin di bioskop.
Gua yakin penonton Malu, gua dari malu, Malaysia pun teman-teman. ikut ketawa ngakak ngelihat animasi yang kayak gini. Ini mah malu-maluin nama Indonesia, bener dah. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada animator film berjudul Merah Putih One for All, tapi gue mau bilang kalau film ini kayaknya nggak layak buat tayang di bioskop, apalagi menjelang hari kemerdekaan yang seakan-akan brandingnya ini film mewakili cerita Indonesia banget. Karena yang menurut gue film animasi itu nggak cuma harus good story tapi juga harus good quality. Tapi gue lihat Yes, trailer benar, animasi good Merah Putih quality, ini good ya masih story di bawah itu standar banget. Ya kayak kurang layak aja gitu buat tampil di bioskop. Ya jujur aja gue sempat curiga kalau animasi ini memang sengaja diciptakan buat menjatuhkan citra animasi Indonesia. Karena yang kita tahu sendiri kalau animasi Indonesia lagi mengalami peningkatan yang pesat banget. Terakhir aja ada film animasi Jumbo yang bisa jadi film animasi nomor 1 di Indonesia. Bukan cuma film animasi tapi film nomor 1 di Indonesia. Tapi tiba-tiba ada satu film animasi yang bakal Jumbo, tayang menjelang hari bagus, kemerdekaan Indonesia tapi di bawah rata-rata. Ini film animasi atau anomali? Bentar. Apa Anomali Merah ini, tonton Putih, bukan One animasi. for All? Hah? Film kayak gini emang layak tayang di bioskop? Mohon maaf banget nih, Perfiki dan Kemenekraf. Bukannya nggak mau dukung Merah dukung, Putih, tapi One lihat for All, posternya film aja animasi udah kayak Indonesia. boomer belajar pakai Microsoft Word. Ya ampun. Masa iya pas mau dirilis nggak ada yang bilang jelek? Popnya juga nggak masuk akal coy. Cuman nyariin bendera yang hilang. Secara logika kan tinggal beli di pasar. Di mana Tapi ini kenapa akal harus pikiranmu, berpetualang Pak? kemana-mana? Terus kok di gudang kok kayak ada senjata ya? Buat apa coy? Kita kemarin kan udah punya film animasi Jumbo. Oh, Harusnya iya, standar Jumbo, kualitasnya Tahu, juga tahu, bisa tahu. mendekati, Ya setara pasti atau malah lebih harusnya bagus mendekati kan? setara Bukannya malah atau ya lebih Jumbo aja bagus lah buatnya dari sampai Jumbo. 5 tahun loh. Ini kok kayak proyek 5 kepepet tahun. deadline. Bikin animasi itu emang perlu dedikasi, bukan cari atensi dan validasi. Menurut kalian gimana guys? Kalian berani nonton ini nggak di bioskop? Jelas banget, dari animasi ini Gua sih pemerintah gak berani lagi cuci ya. dulu. Aduh, Judul malu-malu film ini banget. adalah Merah Putih One for All, buatan studio lokal dan disokong penuh oleh negara. Ceritanya soal anak-anak nyari bendera pusaka yang hilang, tapi hasilnya bahkan skandal Upin Ipin yang guntingin karos masih lebih masuk akal. Animasinya kaku banget, ekspresinya soulless tanpa jiwa. Terus tiba-tiba ini ada AK-47. Ini film anak-anak apa Abang Salaf lagi dengerin Hard Bass sambil squat? Kocak, katanya ini karya anak bangsa yang harus kita dukung. Dengerin ya, hentai yang aku tonton itu lebih bagus daripada film ini. Disuruh nonton animasi ini ya bikin nada mataku sakit. Mau aku mandi, mau aku berendam pakai insto, gak bakal sembuh, bakal tetap merah mataku. Tunggu dulu, jangan-jangan tujuan awal film ini biar mata kita jadi warna merah sama putih. Jadi secara nggak langsung ini menanamkan jiwa Jadi merah nasionalisme putih. dan patriotisme di diri kita. Uniknya, semua sumber yang dulu bilang film ini berhubungan dengan pemerintah tiba-tiba hilang semua, kayak nggak pernah ada. Ayo lo, takut ya? Tanku sih kedepannya lebih rapi dikit ya. Ini serius animasi kayak gini bakal tayang di bioskop. Pokoknya ceritanya ini tentang desa yang penuh semangat menyambut hari kemerdekaan. Ada 8 anak yang berasal dari suku dan ras yang berbeda yang terpilih 8 menjadi anak. tim Merah Putih. Ada Tiongkok, Betawi, Papua, dan lain sebagainya. Tugas mereka itu untuk menjaga dan mengibarkan bendera pusaka yang sakral setiap tanggal 17 Agustus. Tapi tragedi tak terduga terjadi. 3 hari menjelang upacara kemerdekaan, bendera tersebut hilang secara misterius. Bukan cuma kualitasnya saja yang perlu dipertanyakan. Menurut aku story-nya ini kurang kuat ya untuk jadi sebuah film animasi. Padahal kan kalau betul, bendera betul. hilang bisa dibeli lagi nggak sih di TikTok Shop? Wah ini Ya, yang banyak banget lah di dari online, animasi di Jumbo. e-commerce. Nggak tahu nih Merah Putih One for All ini kenapa bisa sampai tayang di bioskop gitu loh. Kayak Indonesia udah buat standar nih dari Jumbo, tiba-tiba turun lagi. Dan ini bukan turun doang tapi turun banget. Aku kasih lihat kalian sedikit ya cuplikan dari trailernya. Kita lihat cuplikannya teman-teman. Hati-hati Lina, kamu gak apa-apa. Nah Bah. gimana nih guys, kalian bakal nonton atau enggak? Katanya sih ini animasi spesial Gua untuk sih kemerdekaan nggak nonton Indonesia ya, yang aduh. ke-80. Aduh, What do you think aduh. guys? Komen-komen di bawah ya. Tolong kasih satu alasan ke gua biar gua tuh ngerasa sayang banget deh kalau nggak nonton film animasi ini di momen Agustus nanti di bioskop. Satu alasan aja. Ya selain alasan kalau film ini dibuat dari pajak kita. Merah Putih One for All adalah animasi Indonesia terbaru yang akan mulai tayang di bioskop pada 14 Terbaru Agustus 2025. dan terburuk di tahun Menceritakan 2025 8 anak ini. dari berbagai daerah yang berpetualang mencari bendera di hutan demi upacara 17-an. Tapi jujur aja nih, ceritanya agak konyol. Di trailernya jelas-jelas tertulis latar waktunya 16 Agustus 2025. Dan di tahun 2025 itu udah banyak banget yang jualan bendera. Masa nggak sanggup patungan beli satu bendera baru? Kualitas visualnya masih terasa jauh dari standar film animasi Indonesia untuk sekarang ini. Bahkan animasi ini malah jadi bahan candaan netizen.
Kalau dibandingkan dengan animasi lokal lain seperti Jumbo, ya jelas jauh banget perbandingan kualitas dari visual dan storytellingnya. Bahkan dibandingkan dengan Battle of Surabaya yang rilis pada tahun 2015, jauh lebih baik. Tapi tetap patut diapresiasi, karena Merah Putih One for All adalah salah satu animasi lokal yang didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan bisa tembus bioskop nasional. Kalau gue sih lebih penasaran sama anggarannya. Kira-kira berapa ya anggaran yang dibutuhkan buat bikin animasi ini sampai bisa masuk bioskop? Pede sih boleh, tapi sadar diri itu lebih penting. Dari Minasang, gue ini baru melihat ini di timeline ya. Awalnya gue kira tuh ini adalah animasi untuk pembelajaran. Gak taunya... Masa animasi sekelas ini bisa lolos tayang di bioskop? Mana premisnya tuh kocak banget Minasang. Jadi ceritanya sekelompok bocah ini lagi latihan untuk upacara bendera ya. Dan gak taunya bendera yang harusnya digunakan untuk latihan upacara ini hilang. Dan Pak Lurah dengan tegas menyuruh bocil-bocil ini untuk segera menemukan bendera tersebut maksimal. Kenapa gak orang dewasa aja ya? Bendera hilang aja, bocah-bocah ini tuh harus menyusuri hutan belantara sampai ketemu nih ular segede gambar ini ya. Kenapa bocah sih? Gak habis tinggi. Gak masuk akal kalau ceritanya. Gue gak tahu ya, apakah animasi yang kesannya beres gak beres mesti dikumpulin ini harus banget ditayangin. Karena kemarin kan rame banget ya Minasang, perkara bendera One Piece dikibarkan. Oke, gue paham One Piece. Tujuannya apa? One for all for one, kayak judulnya Mas Ketir ya. Ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Karena kan bentar lagi HUT kemerdekaan Indonesia. Tapi please lah, ceritanya itu tolonglah lebih menggugah lagi. Terus dengan animasi yang lebih bagus GTA San Andreas, iya memang kita harus mendukung industri kreatif, salah satunya animasi Indonesia. Bayangin aja ya, Minasang kita tuh punya Nusa, Adit Sopo Jarwo, bahkan yang kemarin nih belum lama ini Jumbo yang pecah banget, tahu ya Minasang ya. Ini kan harusnya animasi-animasi yang gue sebutkan tadi bisa menjadi benchmark untuk animasi Indonesia berikutnya. Ada standarnya gitu loh. Masa sekarang terjun bebas jadi begini? Sayang sama Ufotable, ngalahin Demon Slayer. Gue udah gak bisa berkomentar, silakan Minasang aja yang berkomentar. Gak tanggung-tanggung, pemerintah baru aja rilis trailer film animasi paling burik di dunia yang akan tayang di bioskop tanggal 14 Agustus nanti. Film ini berjudul Merah Putih One for All, yang digarap langsung dengan serius oleh Perfiki Kreasindo Studio. Dengan bangganya mereka menampilkan animasi dark web ke publik. Film ini bercerita tentang hilangnya bendera merah putih yang akan digunakan upacara 17 Agustus. Namun alih-alih mencari bendera yang hilang di sekitar, karakter utama malah lari ke hutan Amazon nyari tai. Baru sehari rilis, trailernya udah jadi bahan olok-olokan seluruh rakyat Indonesia. Lantaran karena kualitas animasinya yang begitu burik, dan alur ceritanya yang di luar akal sehat. Netizen kecewa karena bulan 17 Agustus harusnya sakral malah disambut dengan tragedi animasi yang bikin mata iritasi. Banyak yang menganggap animasi ini jauh dari standar film animasi Indo, dan gak layak tonton. Dibandingkan dengan Adit dan Sopo Jarwo atau film Jumbo, perbandingannya kaya antara bumi dan pusat galaksi. Menurut kalian cocok gak film Merah Putih One for All tayang di bioskop? Rilis 14 Agustus, film animasi Merah Putih One for All siap bersaing dengan Demon Slayer di bioskop. Waduh, sekeren itukah? Ya, setelah nonton ini menurut gua animasi Keluarga Soma tidak seburuk itu rupanya ya. Jujur gue speechless banget sih. Gue heran aja ya, kenapa film animasi dengan kualitas seperti ini bisa lolos masuk ke bioskop. Titipan kah? Ya, karena gue ada penasaran ini sih sama tes orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa mereka bisa sepede itu bikin ini? Lihat animasinya aja udah kayak ngelihat mimpi buruk. Rasanya tuh kayak mimpi buruk kalau kalian lagi demam. Tuh munculnya kayak begitu. Masalahnya nih ya, kalau dibandingkan dengan animasi-animasi karya bangsa anak Indonesia kayak Battle of Surabaya, Nusa, si Juki, apalagi Jumbo, ini jauh banget kualitasnya. Bagaikan langit dan juga bumi, lo tau nggak? So, gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian udah siap mental untuk nonton film ini di bioskop besok? Coba komen ya. UPP ni antara produk hasil ekspor seni animasi kita yang paling Malaysia berjaya versus Indonesia selepas Datuk Siti Nurhaliza. So macam mana Tuan Haji sendiri melihat perkembangan animasi tanah air kita berbanding dengan animasi khususnya di negara jiran kita Indonesia? Indonesia tu dari segi orang yang membuat tu memang banyak tenaga kerja dia nak buat, tetapi mereka tak boleh menghasilkan konten macam Upipin. Tidak bisa menghasilkan yang berkualitas. Yang pemerintah buat semua cerita tu adalah Hajah. Dari dulu sampai sekarang dia yang kontrol semua tu. Dan dia apa orang kata God gifted talent. Dia boleh buat cerita yang menyentuh hati. Dan setiap kali episod tu dia mesti ada tauladan dan sesuatu yang touching lah.
penonton di Indonesia dengan penonton di Malaysia berbeza. Di Malaysia ni kebanyakan yang menonton adalah kanak-kanak. Tapi di Indonesia seluruh keluarga menonton. Saya ingat lagi masa kita orang masuk tahun 2010, 2011 kan. Bila dia main nanti dekat MNCTV, ada pekedai yang tutup kedai tu. Dia suruh you keluar, dia nak tengok Upin. Semata-mata untuk tengok Upin tu So itu bezanya. Dia menyentuh hati dan dia orang suka. Kalau saya pergi ke Indonesia, yang relate tu bapak-bapak yang dah tua, dia relate. Cerita tu dari satu episod ke satu episod tu, kita tulis, kita tahulah episod mana kan. Dia boleh cerita. Saksikan program Siapa Tahu 23 Februari 2025 jam 9 malam di Media Selangor. Film animasi berjudul Merah Putih One for All diluncurkan dengan dukungan pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif dan digadang-gadang sebagai karya yang mengangkat semangat kemerdekaan. Respons penonton justru banyak didominasi oleh kekecewaan. Dalam trailer, terlihat sejumlah kejanggalan teknis seperti efek suara yang tidak sesuai, detail visual yang kurang rapi, hingga alur cerita yang dinilai kurang logis. Beberapa adegan bahkan menampilkan elemen yang terkesan tidak relevan dengan tema utama. Desain poster dan karakter pun tak luput dari kritik, dinilai kurang proporsional dan terkesan dibuat tanpa perencanaan visual yang matang. Fakta bahwa produksi film ini hanya memakan waktu sekitar 3 bulan menimbulkan pertanyaan besar mengenai proses kreatif dan standar kualitas yang diterapkan. Padahal, film ini dirilis bersamaan dengan animasi luar negeri yang memiliki kualitas jauh lebih unggul, sehingga perbandingan menjadi tidak terhindarkan. Produksi animasi, terlebih yang mengusung simbol nasional, seharusnya dilakukan dengan perencanaan matang, waktu produksi yang memadai, dan pengawasan kualitas yang ketat. Dukungan pemerintah merupakan langkah positif, namun harus diimbangi dengan standar yang tinggi, agar setiap karya mampu mencerminkan kemampuan dan potensi bangsa. Daripada terburu-buru demi mengejar momen, lebih baik fokus pada kualitas yang dapat membuat Indonesia bangga di mata dunia. Oke teman-teman, segitu aja video reaction saya mengenai animasi Merah Putih One for All. Ya, dimana ini animasinya sangat jelek-jelek sekali teman-teman. Dibanding animasi-animasi yang lainnya, lebih baik kita buatnya di swasta aja, bukan di pemerintah. Kan pemerintah ya gak bisa bekerja. Ya duitnya main-main film aja. Ya jangan lupa like, comment, dan subscribe jika teman-teman belum subscribe. Oke, kita see you next video selanjutnya teman-teman.